Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 tahun 2024 dari Kota Palembang. Saya Ibrahim dari SD Negeri 9 Palembang. Saya Ocha Tresia dari SD Negeri 88 Kota Palembang. Saya Nyayu Fitria Mailani dari SD Negeri 139 Kota Palembang. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu sebagai pengamat, kut, dan kuci. Selamat menyaksikan. Halo Ibu Fitri. Halo Ibu Ocha. Selamat siang. Gimana kabarnya Ibu Fitri? Alhamdulillah, kabar baik Ibu Ocha. Alhamdulillah. Ibu, saya dengar mau melakukan coaching ya? Iya Ibu Ocha. Gimana nih Bu? Udah siap? Siap, Siap. Alhamdulillah. Nih Bu, dari untuk berhubungan tugas kita sebagai observer, ada beberapa hal nih Bu yang harus saya tanyakan ke Ibu. Yang pertama itu tentang praktek coaching, ya Bu, yang akan Ibu laksanakan. Terus kira-kira bagaimana pelaksanaannya? Untuk praktek coaching yang kemarin nih Mbak ya, pasti saya karena ini awal ya Bu ya, jadi belum terbiasa melakukan teknik percakapan menggunakan alur dental. Karena kan harus disesuaikan itu bukan ya? Untuk biar semuanya belum baik ya Bu, belum maksimal, tapi ya namanya kita kalau bisa itu kan biasa. Jadi semoga kegiatan lanjutannya bisa lebih lancar lagi ya Bu ya. Iya Bu. Untuk selanjutnya kira-kira proses coaching Ibu ini kan kita maunya ada 3 kompetensi nih Bu yang harus kita lakukan. Yang pasti pertama research atau kehadiran penuh ya. Jadi di sini Ibu harus dengan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, terbuka, gitu. Dan tentunya Ibu harus meyakinkan mitra Ibu. Nah dari ketiga itu apa yang masih belum yakin gitu? Kalau saya lebih di bagian present ya, kehadiran penuh, karena kan kita harus hadir secara penuh, lalu harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coaches. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita akan menjadi kurang aktif dalam menanggapi coaches, dan tentunya akan sulit juga Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik. Kalau begitu di kehadiran penuh ini yang harus dikembangkan lagi ya Bu ya berarti ya? Iya. Terakhir nih Bu, apa yang Ibu inginkan sih dari coaching ini? Yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coach saya nanti. Oke, semoga apa yang bisa Ibu lakukan ini berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk obrolannya. Nanti saya izinkan Ibu untuk melakukan kegiatan coaching, tapi nanti saya tetap pantau ya Ibu ya. Sebagai observer saya harus mencatat apa saja kekurangan atau not lah untuk Ibu biar bisa kita lakukan pasca observasinya. Baik Ibu ya. Oke. Selamat ya Ibu. Assalamualaikum Pak Ibrahim. Waalaikumsalam. Apa kabar yang baru balik dari Jakarta? Lagi malu lagi. Semalam nelpon Fitri, ada apa ceritanya ini? Banyak masalah Bu Fitri, penimpa Bu Fitri. Apa? Masalah apa? Coba ceritakan dulu. Tujuan kita nih nak ngobrol-ngobrol nih, permasalahannya tentang apa? Selesai dari Jakarta tadi, hari Jumat tadi kan
masuk jadi kelas. Iya. Masalah ini sudah lama ya. Siswa itu kebersihan di dalam kelas maupun di luar kelas itu susah. Sudah dikasih nasihat, sudah dikasih hukuman, pemberian, itu siswa masih tetap membuang sampah sembarangan. Itu saya bingung. Makanya saya menghubungi Fitri biar ada solusi. Wah, topik yang menarik nih. Kayaknya ini bukan topik Pak Ibrahim saja nih, topik seluruh dunia sepertinya permasalahan sampah ini ya. Oh Pak iya, iya. Ibrahim ya top. Jadi Bukan sampah masyarakat, tapi bukan sampah kotoran. sampah yang benar-benar sampah ya. Oke, siap. Jadi menarik ya Pak Ibrahim ya. Jadi sekarang nih kita nih punya waktu nih buat ngobrol-ngobrol, buat diskusi, buat mencari solusinya. Kira-kira nih Pak Ibrahim dari obrolan yang ingin kita obrolin ini, apa sih yang ingin Pak Ibrahim capai sebenarnya tujuannya itu? Yang pertama itu mencari solusinya. Iya. Bagaimana siswa itu menyadari bahwa kebersihan itu sangat penting. Sudah itu mengetahui kira-kira penyebab mereka membuang sampah itu kenapa. Itu tujuannya itu. Oke, oh begitu ya, wah hebat sekali nih Pak Ibrahim. Sudah apa ya namanya tuh sudah bisa memikirkan hal sejauh ini mengenai tentang sampah, tentang bagaimana solusinya ingin mencari tahu. Nah Pak Ibrahim, kira-kira nih ya Pak Ibrahim ya, kalau Pak Ibrahim lihat-lihat nih ya, apa sih penyebab mereka itu bisa membuang sampah itu sembarangan? Kalau Pak Ibrahim bisa identifikasi penyebabnya tuh apa? Kenapa? Ya, kira-kira anak itu kurang kesadaran diri itu membuang sampah di tempatnya. Padahal tempat sampah itu sudah disediakan di sekolah banyak ya, di dalam maupun di luar sekolah. Iya. Itu yang saya bingung itu masalahnya. Oh, jadi permasalahannya anak-anak yang kurang ya kesadaran diri ya, kurang kesadaran diri membuang sampah pada tempatnya. Nah, Pak Ibrahim, menurut Pak Ibrahim nih, kira-kira selain kurangnya kesadaran diri anak-anak tadi, apalagi lah kira-kira penyebabnya kalau Pak Ibrahim bisa lihat-lihat, bisa identifikasi selain itu? Mungkin mereka itu kurang menyadari bahwa apabila mereka membuang sampah sembarang di dalam kelas, di laci maupun keluar, mungkin bahaya berdampak penyakit misalnya ya, atau dibuang di suatu tempat gitu, istilahnya got atau apa itu membuat penyakit atau sarang nyamuk itu mungkin Iya, dari kesadaran mereka. iya Pak Ibrahim ya, memang ya anak-anak zaman sekarang ini kita harus perlu intens Pak Ibrahim untuk bisa menyadarkan mereka bahwa saya tuh membuang sampah pada tempatnya itu penting, menjaga kebersihan itu penting. Nah ini tadi kata Pak Ibrahim terdapat kurang kesadaran diri anak-anak dan juga anak-anak itu juga kurang mengetahui atau tidak mengetahui dari dampak ya, dampak kalau kita membuang sampah itu sembarangan. Nah jadi kira-kira Pak Ibrahim, tadi Pak Ibrahim sudah bisa nih mengidentifikasi penyebabnya itu apa. Sekarang rencananya Pak Ibrahim untuk bisa Pak Ibrahim melakukan terkait permasalahan ini ke depannya, Pak Ibrahim rencananya apa? Ya kebetulan itu ya mungkin rencana saya itu mungkin di tengah-tengah pelajaran saya akan menyelipkan mengenai pentingnya menjaga kebersihan. Ya, jadi memberikan nasihat mereka ataupun membuat media ataupun poster ya, buang sampah ataupun menampilkan video tentang kebersihan, dampak dari membuang sampah sembarangan ini. Wow. Ya, Iya bagus loh itu Pak Ibrahim loh. Jadi rencananya Pak Ibrahim nanti akan menayangkan video ya Pak Ibrahim ya, terus mengingatkan anak-anak di tengah-tengah pembelajaran, menyelipkan kata-kata bahwasannya menjaga kebersihan itu penting. ya. Nah lalu kira-kira Pak Ibrahim ada solusi lain tidak yang ingin Pak Ibrahim terapkan dalam permasalahan ini? Karena menjaga kebersihan itu Pak Ibrahim luas ya, Iya. tidak hanya di kelas saja, tetapi juga kan di seluruh lingkungan
sekolah. Iya, jadi kalau kita bisa menanggulangi ini, berarti kita akan memberikan dampak yang positif kan terhadap lingkungan Lingkungan sekolah sekolah, kita iya. yang besar kayak Iya. gitu kan. Kira-kira rencana apa lagi lah? Mungkin saya tawarkan hanya untuk lingkungan kelas saja dulu untuk sementara rencananya. Iya. Nah, mungkin berikutnya saya juga mengajak di ya membuang sampah di dalam tempatnya, tong sampah. Lalu saya juga solusi ini konsultasi dengan kepala sekolah, dengan kawan sejawat kalau untuk lingkungan yang lebih besar. Tapi kalau untuk sekarang ini saya membuat untuk ya piket di Keyakinan kelas kelas ya, ya. keyakinan kelas. Heeh. Itu rencana saya. Oke ya, berkonsultasi dengan kepala sekolah, Ya, membuat keyakinan kelas. Sih, bagus sekali tuh Pak Ibrahim. Nah, kan ada kegiatan P5. Nah, nanti Pak Oh, Ibrahim iya. bisa selipkan itu. Oh ya, ya Kegiatan kelima ya itu. P5, ya. Salah satunya kenapa? Karena kan tema dalam tema dalam kegiatan P5 itu kan ada salah satunya tentang kayak Ya, itu itu ya. berkelanjutan. Nah, bisa itu nanti disangkut pautkan tentang sampah. Oke, Pak Ibrahim, luar biasa loh. Pak Ibrahim mau bisa menuangkan ide-idenya lebih luas lagi untuk baik untuk kelas maupun lingkungan sekolah dengan yang Pak Ibrahim sudah rencanakan tadi. Nah, kira-kira Pak Ibrahim lalu nih komitmen ya, kita berbicara tentang komitmen nih. Komitmen apa yang ingin Pak Ibrahim lakukan terhadap rencana-rencana aksi yang akan Pak Ibrahim lakukan itu supaya apa yang Pak Ibrahim lakukan itu bisa berjalan loh dengan baik. Apa sih komitmennya? Ya, jadi saya juga ingin melakukan komitmen kalau tadi mengingatkan anak-anak untuk menanya istilahnya menampilkan video dalam proses pembelajaran. Anak juga melalui apabila melakukan pelanggaran nanti di segitiga ya keyakinan restitusi ya juga melaksanakan kegiatan P5 tadi ya P5 lalu mengenai pentingnya untuk menjaga kebersihan ya, jadi fokus saya supaya lingkungan sekolah itu bersih harus istilahnya menerapkan tentang proses pembelajaran tadi P5 pentingnya sehatnya kayak gini kelas atau pelanggaran dan lain-lain itu harus kita lakukan. Oke, luar biasa loh idenya Pak Ibrahim loh. Saya aja nggak bisa nyampe segitu, tapi Pak Ibrahim bisa sejauh itu memikirkan rencananya. Jadi Pak Ibrahim itu kira-kira sadar tidak sih Pak Ibrahim sendiri yang mencari solusi loh. Dari kita ngobrol-ngobrol ini, ternyata saya itu hanya menyentil sedikit saja berbicaranya, tapi Pak Ibrahim sendiri loh yang mencari solusi dari permasalahan yang sudah Pak Ibrahim mudah menganakan dengan lingkungan sekolah. Nah, kira-kira Pak Ibrahim, kesimpulannya nih dari apa yang sudah kita bicarakan, apa yang bisa ditarik dari besarnya kesimpulannya itu apa? Ya, kalau menurut saya kesimpulannya saya katakan bahwa saya akan menyisipkan pentingnya menjaga kebersihan tadi ya. Lalu siswa itu menayangkan video tadi juga P5 kegiatan P5. Nah, nanti kalau masalah narasumber dari luar nanti juga istilahnya yang berkomitmen untuk melakukan tidak memaparkan tentang pentingnya jaga kebersihan. Ya, itu rencana saya seperti itu. Oke, kesimpulannya. Iya, Pak kesimpulannya. Ibrahim ya. Jadi mau mendatangkan narasumber dan DLA ya Pak Iya, Ibrahim ya. ya. Lalu menayangkan video tadi. menyisipkan tentang pentingnya kebersihan. Kesimpulannya dari P5 tadi ya P5 tadi ya. keyakinan kelas Iya. dan apabila ada yang melanggar tadi Dikasih teguran atau hukuman. dan menggunakan segitiga restitusi. restitusi, ya, segitiga. Ya, wow,
Bagus sekali nih Pak Ibrahim. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik ya Pak Amin, Ibrahim amin. ya. Ya, terima kasih. Nah, sekarang nih bagaimana nih udah ngobrol-ngobrol perasaan Pak Ibrahim, apakah masih nyangkut menggali dari hati atau sudah plong? Sudah pun, oh ya, alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Ngobrol dengan Ibu Putih, akhirnya saya permasalahan yang ada di dalam kelas atau di tempat saya tugas itu akhirnya selesai juga. Terima kasih Bu Fitri. Alhamdulillah. Nah, kira-kira ada lagi yang mau dilanjutkan atau mau ngobrol santai atau sampai di sini diskusi kita? Mungkin sudah jam 5 mungkin saya izin pulang dulu. Bu Fitri. Oke, siap Pak Ibrahim Ya, ya. terima kasih Bu Fitri. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya, dadah. Dadah. Fitri, Iya, Ibu Aca. gimana Bu proses kegiatan tadi Bu? Pencinta ini ya. Bu ya. Alhamdulillah Bu berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, saya checklist ya Bu, berjalan dengan lancar. Jadi Bu, setelah melakukan kegiatan coaching tadi Bu, ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya tanyain, sampaikan sama Ibu. Yang pasti pertamanya Bu, Ya. apa yang tidak didapatkan pada saat coaching terkait mendapatkan dari pencapaian yang diinginkan sama coach Ibu? Oke. Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan algoritma ya Bu ya. Itu dengan menanyakan tujuan, lalu mengidentifikasi penyebabnya, lalu rencana dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari coach saya tersebut untuk dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri Bu. Oke, bagus sekali Ibu kalau kayak gitu. Jadi Ibu sudah berhasil dong ya Bu membuat coaching Ibu berproses coaching sesuai dengan alur Tirta. Iya. Nah, kalau gitu Bu, setelah saya amati tadi nih Bu ya, ada beberapa catatan yang harus saya informasikan kepada Ibu. Yang mana Ibu sudah berhasil sekali menyampaikannya sesuai dengan alur Tirta, sudah menyampaikan pertanyaan dan tujuan coachesnya dengan baik. Kemudian juga Ibu mengidentifikasinya itu dengan sangat detil, lalu sudah mengarahkan coachesnya sesuai dengan mencari solusi dengan cara dia sendiri ya. Rasa tanggung jawabnya ada tadi Bu ya, saya dapat. Lalu yang dilakukan saat rencana aksi nyatanya sangat baik, sehingga tadi saya mendapatkan catatan kecil, mendengarkan percakapan Ibu dengan coaches itu bagus Bu, fokus sekali Bu. Dan kehadirannya walaupun yang tadinya awalnya Ibu ngerasa Ibu takut tidak hadir dengan seutuhnya, tetapi ternyatanya Ibu bisa hadir dengan seutuhnya Bu. Jadi kalau dari pertimbangan saya mengobservasi Ibu sudah memenuhi semua karakteristik dari algoritmanya tadi. Nah, untuk kompetisi yang ingin Ibu kembangkan nih Bu, apa ya Bu ya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin mendalami lagi, lebih memahami lagi apa sih itu alur Tirta ya Bu ya, untuk agar bisa nanti ke depannya pada saat saya melakukan coaching dengan coach saya selanjutnya menjadi lebih baik lagi ke depannya bocah. Benar. Bisa jadi ya Bu, dengan Ibu mendalami alur Tirta ini Ibu menjadi lebih baik lagi ke depannya. Baik Bu, kayaknya itu aja Bu asesmen yang sudah saya dapatkan. Terkait pasca observasi dari pembelajaran coaching kita pada hari ini. Sukses selalu Ibu sudah menjadi mitra yang baik untuk coachingnya. Terima kasih bocah. Sampai ketemu lagi Bu. Ya Bu. Assalamualaikum Bu Aca. Waalaikumsalam Pak Ibrahim. Iya. Salam bahagia Pak Ibrahim. Ya, malam ini kita masih ada di sini ya Bu Aca. Oh iya ya. Alhamdulillah dari Bu Aca hari ini ada kegiatan
kucing ya dengan Ibu Fitri ya. Iya Pak, insya Allah nanti saya itu ada janji dengan rekan saya Ibu Fitri. Makanya saya mau manggil Bapak untuk bisa mengobservasi saya ya Pak. Saya Siap. mohon bantuannya untuk saya diamati cara kucing saya bersama rekan saya. Eh, saya mohon bantuannya ya Pak. Oke, siap, sama-sama. Baik, jadi berhubungan tugas saya sebagai observer ya, jadi ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan ya kepada Ibu Hoca ya. Iya. Yang pertama tentang praktek kucing itu sendiri ya. Jadi kira-kira bagaimana perasaan Ibu Hoca? Kalau untuk cek kucing yang kemarin saya pernah lakukan itu ya Pak, yang pasti pertama saya deg-degan Pak, karena itu saya merasa saya itu belum terbiasa dengan aluvieta. Oke, siap. Saya takut sekali Pak, saya nggak bisa mendalami dan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Oke, baik. Jadi karena memang belum terbiasa ya Ibu Hoca. Iya. Semoga untuk kegiatan ini ya yang pertama kali Ibu Hoca ya. Iya. Semoga diberi kelancaran Ibu Hoca. Insya Allah Pak. Baik, jadi untuk selanjutnya dalam proses kucing ini ada terdiri dari 3 potensi Ibu Hoca ya. Iya Pak. Jadi yang pertama present atau kehadiran penuh ya. Yang kedua itu mendengarkan Ibu Hoca. Iya Pak. Selanjutnya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira ya itu masih kurang yakin atau tidak bagian itu tiga tirta tadi Bu Hoca? Kalau dari aspek yang harus saya hadapin ini Pak, kayaknya saya kurang yakin dengan kehadiran penuh itu ya Pak. Oh, Soalnya saya ngerasa kayak kurang fokus gitu. belum konsentrasi Bu Iya, Hoca. takutnya, tapi semoga saja nanti tidak ya Pak ya. Oke, siap. Baik, jadi Ibu merasa bahwa bagian present ini yang perlu dikembangkan adalah kehadiran penuh Iya, atau Pak. konsentrasi. Oke, Nah, siap. Nah ini Ibu Ocha, Iya. apa yang Ibu Ocha inginkan saat kucing nanti? Saya berharap Pak, kegiatan coaching saya nanti saya bisa mendapatkan informasi dan solusi yang baik dari kunci saya itu sendiri, sehingga kegiatan coaching ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, siap. Baik, semoga kucing pertama kali ini berjalan lancar ya. Saya persilakan, saya akan menjadi server ya sebagai ini. Semoga berhasil. Ya, ya. Bantu saya ya Pak. Oke, siap. Bantu saya ya Pak. Silakan Bu Ocha ya. Ke Assalamualaikum Ibu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ocha. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah sehat, Ibu Ocha. Saya kaget loh Bu, Ibu telepon saya. Udah lama nggak ketemu telepon. Gimana nih gimana? Iya, Bu Ocha, saya tuh sebenarnya tuh hati ini ada yang gundah gulana, galau. Kalau anak-anak zaman sekarang nih kata tuh galau, Ibu Ocha. Tapi bukan karena pacar ya Bu? Bukan, udah punya suami, Ibu Ocha. Mantan pacar tepatnya, Ibu Ocha. Tapi bukan permasalahan rumah tangga ya. Kali ini tentang dunia pendidikan kita, Bu Ocha. Oh, Tentang anak-anak didik saya ya. Jadi Boca, tujuan saya sebenarnya telepon Ibu Ocha kemarin itu mau membicarakan suatu permasalahan yang dimana sebenarnya permasalahan kita sudah pelajari di dalam program guru penggerak. iya. Kan banyak materi nih yang sudah kita pelajari di dalam program guru penggerak kan? Iya. Nah, salah satunya kemarin ialah pembelajaran berdiferensiasi. Modul 2. Iya, modul 2.1 itu Ibu Ocha. Nah, jadi setelah belajar kemarin itu, jadi saya ini mencoba Ibu Ocha untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut di kelas yang saya ampu. Nah, tetapi sayangnya Bu Ocha, siswa saya itu kok tidak sesuai dengan harapan saya.
Bukan itu. Nah itu tuh hasilnya tuh tidak memuaskan. Jadi saya tuh ancang-ancangnya punya anak yang besar dengan menggunakan pembelajaran tersebut tetapi tidak sesuai. Nah itu yang membuat saya gundah gulana yang akhirnya nelpon Ibu Ocha dengan malam-malamnya mengganggu Ibu Ocha tujuannya bicarakan ini Ibu Ocha. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah loh ibu masih punya masalah. Iya. Kalau ibu nggak punya masalah, ibu nggak pasti nggak telepon saya ya. Iya itu ada yang saya bisa aja kok. Iya Bu. Jadi alhamdulillah rencana ibu buat ketemu saya itu ternyata itu ya. Iya tujuannya. Tapi ibu sebelum saya mau tanya lagi ya tentang masalah ibu yang kata ibu ini sudah gulana. Iya. Sebelumnya saya tanya dulu nih Bu, perasaan ibu tadi sebelum ketemu saya ini gimana sih Bu? Mau cerita? Itu kan moodnya pasti kesel. Iya. Kalau misalkan di rating ini dari nomor 1 sampai nomor 10, kira-kira mood ibu masih berada di posisi mana? Masih dongkol di dalam hati nih. Mungkin di rating di black 5 kali Bocah yang karena masih apa sih apa sih kecil banget saya Bocah benar 5 kali ya. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah Bu. Nih Bu, jadi kalau sudah ibu tujuan ibu saya sudah tahu gitu ya Bu ya. Topiknya juga buat saya itu sangat menarik karena masalah berdiferensiasi ini kan Bu, memang kita agak sulit ya Bu penerapannya di kehidupan sehari-hari saja kita sulit, apalagi di pembelajaran. Nah, jadi kira-kira capaian diskusi apa sih yang mau Ibu harapkan itu? Yang ingin saya harapkan itu Ibu Ocha ya saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang ini supaya pembelajaran berdiferensiasi yang saya jalankan ini Ibu Ocha bisa berjalan dengan baik Ibu Ocha. Siap. Kalau begitu Bu, sebelumnya saya mau apresiasi dulu nih sama Bu Fitri. Tahu nggak kenapa? Karena Bu, dari sekian banyak teman saya yang CGP nih Bu ya, mereka itu nggak pernah cerita-cerita kalau mau menerapkan pembelajaran itu. Nah, Ibu Fitri sudah mau menerapkan pembelajaran itu, mencoba mau menerapkan pembelajaran itu. Jadi apresiasi banget ini buat Iya. Nah, dari yang apa sudah Ibu Fitri dapatkan di program guru penggerak tadi ya Bu, walaupun hasilnya belum maksimal, belum optimal, tapi minimal Ibu sudah menerapkan. Selain Ibu susah dalam penerapannya tadi, permasalahan apa lagi sih yang menurut Ibu terganjal itu tadi? Mungkin ada beberapa hal ya Beca ya. Jadi kalau saya lihat yang saya tangkap dari apa yang sudah saya laksanakan kemarin itu mungkin terdapat dua hal ya Bocah. Yang pertama itu terkait pemahaman terhadap materi pembelajaran, lalu juga yang kedua itu tentang anak ini lebih tepatnya Siswa ya Bu? Iya, siswa itu tidak aktif partisipasinya kurang dalam proses pembelajaran itu, jadi lebih banyak diam. Itu yang buat saya bingung, kenapa kok anak nggak nyambung, apa saya yang salah bicara seperti itu Ibu Ocha. Wah, menarik sekali ini Bu obrolan kita nih. Jadi Bu, selain memiliki beberapa kendala atau hambatan yang harus Ibu terapkan dalam pembelajaran diferensiasi itu, yang tadi nih pemahaman materi dan partisipasi dari siswa ya Bu. Kalau boleh tahu nih Bu, pasti rencana Ibu atau tujuan Ibu yang diinginkan aja dulu dari pembelajaran diferensiasi. Saya tuh sebenarnya Bocah sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini kan kita punya tahapan ya Bocah. Iya. Ada tahapan yang harus kita lewati sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Salah satunya ada asesmen ya. Nah, ada asesmen awal yang harus kita lakukan, kita laksanakan.
Lalu selain asesmen saya juga sudah melakukan kuesioner dan saya membagikan kuesioner. Lalu saya melakukan wawancara, wawancara terkait kesiapan belajar dari siswa tersebut dan juga gaya-gaya belajar siswa tersebut. Nah, seperti itu Bocah. Jadi setelah itu saya setelah mendapatkan semua itu saya tuangkan Ibu Ocha di dalam modul ajar. Modul ajar yang saya buat sudah sesuai dengan kebutuhan dari siswa tersebut Ibu Ocha. Salut banget saya ibu sama ibu. Selain ibu sudah mempersiapkan secara detail mulai dari asesmen sampai LKPD-nya, modul ajarnya juga ada. Nih Bu, kalau boleh tahu nih Bu, dari seluruh strategi yang sudah ibu siapkan, ya, selanjutnya strategi apa sih yang mau ibu tingkatkan agar berkualitas di pembelajaran diferensiasi? Iya, mungkin saya akan melakukan pengelompokan siswa kali Bocah ya. Pengelompokan siswa berdasarkan gaya belajarnya. Iya. Jadi gaya belajar itu ada 3 ya Bocah ya. Ada visual, auditory, dan kinestetik. Mungkin saya akan membagi kelompok berdasarkan gaya belajar siswa. Lalu kemudian saya tadi seperti kata Ibu Ocha tadi membuat LKPD. Mungkin LKPD nanti yang akan saya buat lebih menarik lagi ya. Ibu Ocha lebih menarik lagi dan berdasarkan tingkat pemahaman dari peserta didik supaya mereka bisa menjalankan LKPD sesuai dengan yang saya inginkan nih Ocha. Wah, mantap sekali strategi yang sudah ibu lakukan. Alhamdulillah ya Bu ya. Kalau tidak keberatan nih Bu, Ya. apakah ibu pernah mendapat dukungan dan motivasi untuk penerapan pembelajaran berdifferensiasi ini? Selain dukungan dari saya mungkin. Iya Bocah, kalau dukungan berkonsultasi itu alhamdulillah sekali ya Bocah. Kepala sekolah saya atau sekolah saya itu sangat open sekali Bocah. Jadi kalau konsultasi itu sudah saya lakukan baik dengan kepala sekolah, dengan rekan-rekan satu fase ya. Kan kita ada namanya fase 1 kan kelas 1 dan kelas 2 ya. Dan saya sudah berkonsultasi dengan mereka, lalu selain dengan rekan-rekan satu fase juga dengan rekan-rekan teman sejawat yang lainnya Ibu Ocha. Iya, bagus sekali itu Bu. Langkah ibu untuk mendekati sempurna itu udah kelihatan banget titik terangnya terkait dengan dukungannya Ibu ya. Iya. Kan ibu udah bilang kalau sekolah ada, teman sejawat ada, terus siswanya mungkin ada beberapa yang bisa diajak berkompromi bersama. Nah, lalu apalagi nih strategi yang akan ibu lakukan agar pembelajaran berdiferensiasi ibu bisa berjalan dengan baik? Iya. Mungkin ini ya buat saya akan mengidentifikasi kembali ya, mengidentifikasi kembali para peserta didik saya Ibu Ocha. Jadi saya dengan mengidentifikasi kembali itu saya bisa mendapatkan hasil mungkin lebih memahami kebutuhan belajar mereka dari segi mana, karena kita kan tidak tahu, mungkin kurang saya di situ. Jadi mungkin saya akan melakukan identifikasi kembali terkait kebutuhan belajar dan juga kesiapan belajar mereka. Jadi supaya pembelajaran berdiferensiasi saya itu dapat berjalan dengan baik Ibu Ocha. Benar sekali Bu. Nah, ngomong-ngomong masalah terkait tadi Bu, Iya. langkah secara pembelajaran berdiferensiasi ini Bu, kira-kira harapan ibu ke depannya seperti apa nih Bu? Oke. Bagaimana perasaannya tadi, Bu Ocha? Aduh, alhamdulillah Pak, proses tadi berjalan dengan lancar. Walaupun tadi awalnya saya merasa saya takut dengan kekurangan saya tadi, tapi alhamdulillah lancar Pak sejauh ini. Oke, siap. Tadi saya lihat yang akan tanyakan tadi oleh Ibu Ocha itu bisa dihandle ya dari Ibu Ocha terkait dengan indikator kaitan yang disampaikan tadi yang Ibu Ocha tadi. Iya. Semua sudah saya catat, ada catatan kecil tentang porsi saya tadi Pak. Oh, kira-kira pendapat Ibu Ocha tentang indikator tadi, capaian tadi bagaimana?
Kalau pencapaian indikator yang sudah saya laksanakan tadi Pak, alhamdulillah Pak, saya sudah menjalankan alur tirta itu dengan semaksimal Mungkin mungkin. ya. Iya. Jadi Ya. saya sudah bertanya, selain kehadiran penuh saya ada di situ, saya bisa mengapresiasi si saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot terkait dengan indikator yang Bapak tanyakan tadi. Saya juga melaksanakan alur tirtanya dengan baik. Jadi saya mencoba untuk mengidentifikasi, lalu saya mencoba untuk merencanakan aksinya dan tanggung jawabnya bagaimana ibu itu. Alhamdulillah semuanya lancar. Saya lihat tadi berhasil Ibu Ocha ya. Iya Pak. Walaupun dari pertama tadi tadi Ibu Ocha kurang fokus, tapi saya lihat tadi berhasil ya dengan alur tirta tadi keberhasilan Ibu Ocha itu luar biasa ya. Terima Ya. kasih Pak. Satu lagi Bu Ocha, kedepannya kompetensinya Ibu Ocha jadi yaitu perkembangan apa kompetensi Ibu Ocha yang perlu dikembangkan. Yang ingin saya kembangkan dari kompetensi saya dalam kegiatan coaching tadi Pak, saya itu ingin menambahkan apa ya Pak, pertanyaannya yang agar lebih bisa terbuka. Oh gitu. iya Jadi iya saya iya. tidak Kuncinya tadi ya bisa begitu buka lagi sudah tuh bisa memahami mereka. benar. Jadi saya berharap coaching saya bisa lebih terbuka dalam menjawab gitu. Jadi saya lihat tadi Ibu Ocha itu luar biasa ya. Iya. Dari awal tadi sudah bisa merasakan atau bisa memahami permasalahan yang dihadapi oleh Tuhan tadi. Iya. Oke siap siap. Mungkin kedepannya lagi Ibu Ocha bisa jadi coach yang luar biasa sehingga teman-teman yang lain itu ya bisa konsultasi dengan Ibu Ocha ya. Terima kasih ya. Terima Oke kasih siap Pak ya ya ya. Saya izin dulu ya. Oke siap. Terima kasih. Oke, Malam, Ibu Fitri. ya, selamat malam Iya. Pak Ibrahim. Iya. Dari siang sampai malam ya Pak ya. Iya, kita banyak ini. Iya, semoga ya kita sehat-sehat selalu. Bagaimana kabarnya Pak Ibrahim? Alhamdulillah luar biasa hari ini. Sehat ya. Baru langsung di Baru langsung diculik ya di sini ya. Oke, alhamdulillah. Baik Pak, hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Pak ya. Iya. Bagaimana? Sudah siap? Iya, tadi kebetulan tadi ditelepon oleh Ibu Ocha. Beliau sepertinya ada permasalahan. Iya. Jadi menelpon saya, minta saya untuk menjadi coach. Iya. Sudah siap ya Pak ya? Ya, alhamdulillah Siap. insya siap. Oke, baik. Jadi berhubung dengan tugas saya nih Pak sebagai observer ya Pak ya. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak, yaitu mengenai praktek coaching yang akan Bapak laksanakan kemarin. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Ibrahim? Ya, alhamdulillah ya Bu. Ya, lancar saja ya. Untuk praktek stitching kemarin pasti saya nervous ya, jadi deg-degan karena dari ini kan awal bagi saya untuk istilahnya melakukan teknik tirta itu sendiri. Jadi saya harus menyesuaikan apabila nanti Ibu Ocha ya sebagai kunci ingin bertanya ingin masuk dengan saya juga masih belajar. Ya, oke. Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya Pak ya, semoga nanti kedepannya lancar ya Pak ya. Amin, terima kasih. Oke, baik. Untuk selanjutnya Pak, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi Pak yang harus Bapak lakukan. Yang pertama itu kehadiran secara penuh, harus fokus ya Pak ya terhadap apa yang disampaikan oleh coaches. Ya, tanyanya. Ya kalau kurang fokus otomatis Tidak memahami. iya menjadi kurang aktif, lalu dalam menanggapi coaches tentunya akan sulit Pak ya untuk kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Iya. Terakhir nih Pak, apa yang ingin Bapak capai dalam kegiatan coaching kali ini? Ya, Harapannya? jadi, ya, harapan saya pasti saya berharap agar permasalahan Ibu Ocha nanti saya bisa memberikan solusi sehingga permasalahan Ibu Ocha itu
tanpa terasa Ibu Ocha sendiri ya, jadi Ibu Ocha sendiri menyelesaikan masalahnya. Ya, oke. Baik, semoga coaching kali ini berjalan dengan lancar ya Pak ya. Amin, alhamdulillah. Dan selanjutnya saya persilakan kepada Bapak untuk melakukan coaching kepada coachesnya, dan saya sebagai observer saya akan mengamati jalannya kegiatan coaching, lalu apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, dan tentunya untuk di bagian present atau kehadiran penuh nanti akan saya perhatikan juga apakah Siap. biasa saja atau Luar bagus biasa ya. ini atau meningkat ya Pak ya. Siap. Silakan dilanjutkan nanti dengan coachesnya ya Pak ya. Terima kasih Bu. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ibrahim. Iya, ya. Bagaimana kabar Bu Ocha? Kurang-kurang enak ini Pak, saya pusing, banyak masalah. Mana lagi yang di kelas itu anak saya, murid saya itu agak kurang bersahabat saya itu hari ini Pak. Apa permasalahannya? Tapi alhamdulillahnya Pak, saya senang ketemu Bapak. Saya terima kasih dulu Pak, Bapak udah meluangkan waktu ini buat saya Pak, luar biasa. Sama-sama. Aktivitas Bapak yang padat banyak, tapi Bapak alhamdulillah mau meluangkan waktu buat saya Pak. Lagi kesimak saya. Mungkin masalah apa yang Ibu sampaikan tadi kan Ibu nelpon saya kemarin. Iya. Jadi permasalahan yang mau Ibu sampaikan pada saat ini apa coba? Saya itu Pak, gini loh Pak, saya kan ngajar kelas 5 nih Pak. Iya. Sekarang nih Pak, perasaan saya itu kalau ngajar kelas tinggi di fase C ini Pak, biasanya kan anaknya udah bisa baca semua tuh Pak. Enggak. Bener nggak? Ya betul. Tapi ini Pak, lucunya saya ini Pak, ya, di kelas 5 saya masih ada siswa yang masih belum bisa baca. Makanya Pak, tujuan rencana saya ngajak Bapak ngobrol ini, saya mau cerita nih Pak tentang masalah saya. Siswa saya ada 3, kelas 5 masih belum bisa baca, baru kenal huruf. Baru Iya. A, B, C. Bener Pak, jadi kalau misalnya B ketemu A, dia masih bingung bertanya apa gitu Pak. Wah, Iya, suku kata, Dua suku kata ya guru. Dua Itu suku saya kata sekarang Pak, ya. gimana itu Pak, saya tuh aduh, gimana saya mau coba cari solusinya gimana. Saya tuh mau ngajak ngobrol temen saya, malu gitu Pak, nanti kata temen masa nggak bisa menyelesaikan masalah doang gitu Pak, saya malu Pak. Ya wajar Bu, tadi sebelumnya kan bolehlah saya jadi istilahnya memberikan tujuan untuk melakukan coaching untuk Ibu Ocha ya. Iya Pak. Oke. Nah, jadi apalah istilahnya solusi bagi Bu Ocha supaya permasalahan Bu Ocha itu bisa selesai misalnya. Apalah? Gini ya Pak ya, saya itu kalau mau cari solusi, saya pikir tadinya saya mungkin nggak bisa Pak ya, saya menyelesaikan masalahnya saya sendiri. Tapi siswa saya itu Pak sebenarnya rajin Pak, pikat rajin ya Pak ya, datang pagi, terus dia tuh sepertinya mau berusaha untuk belajar baca. Tapi Pak, kalau disuruh baca Pak ke depan, mulai ngeblank dia. Suruh temennya ngajari baca, mulai ngeblank. Jadi kelihatan kayak sulit banget dia itu Pak. Saya coba maju ke depan, semua huruf dia bisa. Ayo sekarang gabung kata, bingung Pak dia Pak, nggak bisa dia baca di depan teman-temannya. Itu Pak. Oh ya.
Nah, jika melihat situasi seperti itu bisa jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti aspek psikologi mungkin ya, mungkin ya. Oh, iya iya bisa Ya, jadi ya Pak ya. atau metode pengajaran yang mungkin belum sesuai dengan gaya belajar pesertanya ya. Iya bisa jadi Menurut ya. apakah faktor lain mungkin pengaruh siswa itu yang 3 siswa tadi yang susah membaca tadi? Bener Pak. Kalau saya pikir-pikir nih Pak ya, apalagi yang namanya si A itu Pak, Hmm. ya. Beliau itu anak itu Pak kan broken home Pak. Ya, oke. Nah, bapaknya nggak Ya. tahu kemana. Emaknya kan sibuk cari uang Pak ya. Oh, Nah, iya. mungkin faktornya itu salah Keluarga, satunya. faktor keluarga ya. Iya, jadi karena emaknya sibuk cari uang, Hmm. karena dia mau mikirin anaknya belajar, jadi emaknya itu berpikir seolah-olah kalau belajar ya udah di sekolah aja. Guru, jadi Benar. diselesaikan oleh guru. Iya. Lepas bisa. tangan. Oh, baik. Mungkin bahwa siswa itu memiliki gaya belajar visual ataupun dominan ya, bangun peserta didik ataupun istilahnya Ibu Ocha itu memberikan pendekatan secara individual. Ya, mungkin seperti itu Bu Ocha. Sepertinya saya belum itu Pak, kalau pendekatan secara individual. Hmm. Karena saya itu lebih senang menggunakan metode langsung, misalnya kontekstual gitu Pak ya. Saya pakai buku ya, gitu kan ya. Hmm. Pakai buku sini nak baca coba apa gitu. Saya lebih suka kayak gitu Pak. Tapi kalau yang kayak Bapak tadi kan, misalnya auditorial ya, Iya. audio visual Visual, gitu ya, iya, kayak iya. nonton video Nonton mungkin video, ya, ya, nonton video. Iya, belum Pak, saya belum coba itu Pak. Oh, Bener itu. mungkin metodenya, Ah. mungkin mereka karena bocah secara kontekstual, mungkin istilahnya siswa itu terlalu bosan. Iya, Mungkin benar. kedepannya juga Heeh. menggunakan metode yang dijelaskan oleh Bu Ocha. Iya, Ya, benar. jadi benar. bagaimana hasil dari percakapan kita ini ya? Mm-mm. Ya, secara jujur ya. Mungkin sejujurnya nanti Pak, saya tuh masih agak frustasi nih dalam mengembangkan hal-hal yang bisa sesignifikan mungkin seperti Bapak ucapkan tadi ya. Tapi sih saya sadar ya Pak, mungkin saya perlu metode yang bervariatif yang seperti Bapak sarankan kepada saya tadi. Jadi saya bisa mengajarkan kepada anak didik saya tentang pendekatan visual, Oh ya, teori, ya. dalam proses pembelajaran. Mungkin seperti itu ya Pak. Bagus itu Bu, ya Bu Ocha. Jadi refleksi atau menyadarkan bahwa untuk melakukan suatu yang semaksimal mungkin ya. Ya. Apa yang diterapkan tadi, langkah-langkah agar bisa berapa minggu ini mungkin bisa dilaksanakan. Apa yang iya. bicarakan tadi, kemampuan siswa itu bisa teratasi mungkin itu Bu Ocha. Iya Pak ya, mungkin rencana aksi saya kalau minggu ini kayaknya belum Pak, karena kan masih PTS Pak ya, masih STS. Nah mungkin minggu depan deh Pak, saya mencoba untuk melaksanakan rencana aksi saya ini Pak. Jadi saya bisa melakukan pendekatan multisensori mungkin Pak, seperti Bapak tadi, pendekatan individual ya Pak ya. Betul. Terus saya ada ide nih Pak. Bagaimana kalau misalnya saya buat kartu gambar gitu ya, Itu mantap. ada huruf-hurufnya ya Pak ya. Terus saya mau cari video yang kata Bapak tadi, Ya. lagu-lagu. Oh, mungkin. lagu-lagu ya, betul. Ah, Banyak lagu sekarang ini kan anak-anak ya. benar itu Pak. Nah saya juga mau coba deh Pak, kalau untuk pendekatan individual karena anak itu mungkin backgroundnya kan broken home tadi ya. Yakin. Saya mau coba untuk ngobrol langsung ya sama ibunya. Tapi karena ibunya ini bekerja, mungkin saya bisa WA ya atau pakai buku penghubung gitu ya Pak ya. Boleh. Biar bisa tetap interaksi ya. sama orang tuanya gitu Pak. Ya. Amin. Nah, menurut saya ibu bisa melakukan secara rencana ini ya, cari ibu tadi siapa yang diperlukan mungkin berkomitmennya siapa lah yang di sekolah mungkin. Siapa ya Pak ya? Tentunya ya saya nggak bisa ya Pak ya berkomitmen dengan keyakinan itu saya sendiri ya. Saya usaha itu sendiri lah, mungkin saya bisa. Iya. Karena kita ini kan bertugas ada lembaga Iya. Mungkin siapa lah? Mungkin yang pasti pertama saya harus melibatkan orang tuanya dulu Pak. Oke, Ya. siap. Selanjutnya saya coba untuk dia biar ada rekan sejawat. Oh ya. Mantap, ya. Biasa dengan teman kan lebih Iya. akrab lagi ya. Dan yang tentunya
saya akan mencoba berkoordinasi kepada kepala Pola sekolah. ya, betul. Jadi anak ini kayak gini. Nah, masalahnya lagi anak ini udah 3 tahun nggak naik, Pak. Makanya saya tuh bingung. Jadi saya harus koordinasi tuh sama Betul, kepala betul. sekolah. Benar, Pak. Lalu dengan teman sejawat mungkin ya, Iya. yang berapa kali yang tidak naik tadi Benar. mungkin ya. Ya, Gitu. kalau mereka punya ide dan lain-lain juga menjadi panduan oleh Ibu Ocha. Benar, Oke, siap, siap. Pak. Itu bagus Bu Ocha. Jadi Bu Ocha ini melibatkan atau memberikan dukungan ya, minta dukungan supaya mengatasi permasalahan Ibu Ocha tadi. Iya. Oke, siap. Tadinya kira kapan lah bisa melaksanakan rencana ini tadi? Cepatnya Pak, insya Allah Pak. Baik, Habis siap. STS ini Pak, saya akan segera melaksanakan saran-saran yang sudah Bapak kasih saya tadi, terutama yang melibatkan orang tuanya itu Oke, tadi. Itu betul. benar-benar Pak harus saya kerjakan Ya, itu, itu Pak. penting langsung. itu, penting. Oke, siap. Nanti kalau saya sudah mencoba melibatkan orang tuanya, sudah ada perkembangannya, saya nanti Bapak bantu saya ya Pak ya. Oke, betul. Bapak Siap. kunjungin saya ya Oke, siap. untuk melihat ini saya kegiatan saya. Jadi berarti untuk kedepannya apa komitmen Ibu agar berkelanjutan tadi? Komitmen saya untuk kegiatan berkelanjutan mungkin membuat peningkatan ya Pak ya, membuat peningkatan membaca pada siswa saya dengan memulai menyajikan lewat kartu bermain mungkin Iya. tadi kan, kartu gambar, mungkin juga saya mencoba memberikan pertanyaan permainan kata sehingga Fleksinya dia ya. bisa menyambung kata gitu ya Pak. Nah yang pastinya akan melibatkan orang tua, guru kelas yang ngajar selain saya, mohon bantuannya, dan saya juga akan melibatkan siswa yang ada di kelas saya untuk membantu rekannya tadi, sehingga dia bisa membuat catatan kecil untuk temannya tadi, kayak gitu. Insya Allah Pak, komitmen saya Pak. Bagus rencana Ibu Ocha tadi sangat bagus. Diharapkan dengan melaksanakan kegiatan tadi Bu Ocha melaksanakan kegiatan dengan lancar. Ya, amin ya. Amin. Ya, Kasih sekarang Pak. gimana nih perasaan Ibu Ocha? Alhamdulillah Pak, ya ampun. Saya tuh nggak salah pilih ya Pak, ketemu dengan Bapak itu. Iya. Saya tuh ngerasa sekarang plong, nggak ada beban lagi kayaknya Pak. Jadi Oke. saya bisa tidur nih Siap. malam ini. Karena kemarin tuh saya bisa galau nih karena soal ini aja Pak. Saya harus ngapain, saya harus bagaimana. Itu kayaknya susah banget saya ngerasainnya gitu Pak. Jadi alhamdulillah ya permasalahan Ibu Ocha itu bisa teratasi ya dengan tanpa sadar Ibu Ocha itu menyelesaikan masalah itu dengan sendiri tanpa sadar tadi Ibu Ocha. Iya ya Pak ya. Ya, Saya jadi- tak sadar sampai Pak. Iya. Aduh, Jadi diharapkan kita ini bermanfaat baik Pak. ya, membawa manfaat juga apa gitu tadi ya. Ya, baik kita akan pantau perkembangannya tadi kata Ibu Ocha tadi 1 minggu ya. Insya Allah Pak. Insya Allah. Oke, siap ya. Iya, iya. Ya, Nanti jangan saya lupa. juga akan ceritakan hasilnya deh Pak, bagaimana siap, setelah siap. melakukan coaching ini Pak. Saya mau Oke. coba pelaksanaannya gimana gitu. Oke, siap Aha, ya. baik Pak, kayaknya suami saya sudah jemput Oke, ini siap. Pak ya. Nanti saya kabarin lagi Pak ya. Oke, rencana saya siap. selanjutnya. Saya terima kasih ya Pak, Oke, sama-sama. sudah bisa sharing dengan Bapak. Oke, Semoga sama-sama. Bapak sehat selalu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ibrahim. Iya, ya. Bagaimana kabar Bu Ocha? Kurang-kurang enak ini Pak, saya ini pusing, banyak masalah. Mana lagi yang di kelas itu anak saya, murid saya itu agak kurang bersahabat saya itu hari ini Pak. Oh, apa permasalahannya? Tapi alhamdulillahnya Pak, saya senang ketemu Bapak. Alhamdulillah. Saya terima kasih dulu Pak, Bapak udah meluangkan waktu ini buat saya Pak, luar biasa. Sama-sama. Aktivitas Bapak yang padat, banyak, tapi Bapak alhamdulillah mau meluangkan waktu buat saya Pak. Lagi kesimak saya. Oh, mungkin masalah apa yang Ibu sampaikan tadi kan Ibu nelpon saya kemarin. Iya. Jadi permasalahan yang mau Ibu sampaikan pada saat ini apa coba? Saya itu Pak, gini loh Pak,
saya kan ngajar kursi 5 nih Pak Iya. sekarang nih Pak. Hmm. Perasaan saya itu kalau ngajar kelas tinggi di fase C ini Pak, biasanya kan anaknya udah bisa baca semua tuh Pak, Nah, bener nggak? ya betul betul betul. Tapi ini Pak, lucunya saya ini Pak, ya Eh. di kelas 5 saya masih ada siswa yang masih belum bisa baca. Makanya Pak, tujuan rencana saya ngajak Bapak ngobrol ini, saya mau cerita nih Pak tentang masalah saya. Siswa saya ada 3, kelas 5 masih belum bisa baca, baru kenal huruf. Baru Iya. A, B, C. Bener Pak, jadi kalau misalnya B ketemu A, dia masih bingung dibacanya apa gitu Pak. Wah, Iya, suku kata, baku Dua suku suku kata, kata, dia iya, masih bingung. dua Itu saya suku bingung kata, sekali Pak. iya. Gimana itu Pak saya tuh, aduh, gimana saya mau coba cari solusinya gimana? Saya tuh mau ngajak ngobrol temen saya malu. Gitu Pak, nanti kata teman, masa nggak bisa menyelesaikan masalah kamu lah? Gitu Pak, saya malu Pak. Ah ya wajar tuh tadi sebelumnya kan bolehlah saya jadi istilahnya berikan tujuan untuk melakukan coaching untuk Ibu Ocha ya. Iya, Kak. Oke. Nah jadi apalah istilahnya solusi bagi Ibu Ocha supaya permasalahan Ibu Ocha itu bisa selesai misalnya apalah? Gini ya Pak ya, saya itu kalau mau cari solusi, saya pikir tadinya saya mungkin nggak bisa Pak ya, saya menyelesaikan masalahnya saya sendiri. Tapi siswa saya itu Pak sebenarnya rajin Pak, piket rajin, ya Pak ya, datang pagi. Terus dia tuh sepertinya mau berusaha untuk belajar baca. Tapi Pak, kalau disuruh baca Pak ke depan, mulai ngeblank dia. Suruh temennya ngajari baca, mulai ngeblank. Jadi kelihatan kayak sulit banget dia itu Pak. Saya coba maju ke depan, semua huruf dia bisa. Ayo sekarang gabung kata, bingung Pak dia Pak. Nggak bisa dia baca di depan teman-temannya. Itu Pak. Oh, ya. Nah, jika melihat situasi seperti itu bisa jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti aspek psikologi mungkin ya. Iya, bisa Ya, jadi ya Pak ya. atau metode pengajaran yang mungkin belum sesuai dengan gaya belajar pesertanya ya. Iya, bisa jadi Mungkin ya. apakah faktor lain mungkin pengaruh siswa itu yang 3 siswa tadi yang susah membaca tadi? Bener Pak. Kalau saya pikir-pikir nih Pak ya, apalagi yang namanya si A itu Pak, ya. Beliau itu anak itu Pak kan broken home Pak. Ya, oke. Nah, bapaknya nggak tahu Ya. kemana, emaknya kan sibuk cari uang Pak ya. Oh, Nah, iya. mungkin faktornya itu salah keluarga, satunya. faktor keluarga ya. Iya, jadi mana emaknya sibuk cari uang, mana dia mau mikirin anaknya belajar. Jadi emaknya itu berpikir seolah-olah kalau belajar ya udah di sekolah aja. Guru, jadi diselesaikan oleh guru. Iya. Lepas bisa. tangan. Oh, baik. Mungkin bahwa siswa itu memiliki gaya belajar visual ataupun dominan ya, bangun peserta didik ataupun istilahnya Ibu Ocha itu memberikan pendekatan secara individual. Ya, mungkin seperti itu Bu Ocha. Sepertinya saya belum itu Pak kalau pendekatan secara individual. Karena saya itu lebih senang menggunakan metode langsung. Misalnya kontekstual gitu Pak ya, saya pakai buku ya, gitu kan ya. Pakai buku sini nak baca coba apa gitu. Saya lebih suka kayak gitu Pak. Tapi kalau yang kayak Bapak tadi kan misalnya auditorial ya, Iya, betul. audio visual gitu ya, kayak nonton video mungkin Nonton ya, Pak video, ya. ya nonton video. Iya, belum Pak, saya belum coba itu Pak. Bener itu. Mungkin metodenya, Ah. mungkin mereka karena bocah secara kontekstual mungkin istilahnya siswa itu terlalu bosan. Iya Mungkin benar. kedepannya juga Heeh. menggunakan metode yang dijelaskan oleh Ibu Ocha tadi. Iya Ya, benar. jadi benar. bagaimana hasil dari percakapan kita ini ya? Mm-mm. Ya, secara jujur ya. Mungkin sejujurnya nanti Pak, saya tuh masih agak frustasi nih dalam Ya. mengembangkan hal-hal yang bisa sesignifikan mungkin seperti Bapak ucapkan tadi ya. Tapi sih saya sadar ya Pak, mungkin saya perlu metode yang bervariatif yang seperti Bapak sarankan kepada saya tadi. Jadi saya bisa mengajarkan
kepada anak didik saya tentang pendekatan visual, Oh, iya, iya, auditory, iya, iya, ya, iya. dalam Betul, proses pembelajaran mungkin seperti itu ya Pak. Bagus itu Bu. Ya Bu Ocha, jadi refleksi atau menyadarkan bahwa untuk melakukan suatu yang semaksimal mungkin ya. Iya. Apa yang diterapkan tadi, langkah-langkah agar bisa berapa minggu ini mungkin bisa dilaksanakan ya. Apa Oh, yang Ibu iya, iya. bicarakan tadi, kemampuan siswa itu bisa teratasi mungkin itu Bu Ocha. Iya Pak ya, mungkin rencana aksi saya kalau minggu ini kayaknya belum Pak, karena kan masih PTS Pak ya, masih STS. Nah mungkin minggu depan deh Pak, saya mencoba untuk melaksanakan rencana aksi saya ini Pak. Jadi saya bisa melakukan pendekatan multisensori mungkin Pak, seperti Oh, Bapak iya, tadi, iya, iya. pendekatan individual Iya, ya iya, Pak ya. betul, betul. Terus saya ada ide nih Pak. Kayak Apa? mana kalau misalnya saya buat kartu gambar gitu Nah, ya. itu mantap. Ada huruf-hurufnya ya Pak ya. Terus saya mau cari video yang kata Bapak tadi, Ya. lagu-lagu. Oh, mungkin, lagu-lagu ya, Pak ya, ya, betul, betul, betul. Nah, Banyak lagu sekarang ini kan anak-anak ya, ya, ya. Benar-benar itu Pak. Nah, saya juga mau coba deh Pak, kalau untuk pendekatan individual karena anak itu mungkin backgroundnya kan broken home tadi Ya, ya. mungkin. Saya mau coba untuk ngobrol langsung Ya, deh sama ibunya. ya, ya. Tapi karena ibunya ini bekerja, mungkin saya bisa WA ya atau pakai buku penghubung gitu ya Iya, Pak ya. boleh, boleh, boleh. Biar bisa tetap Tetap interaksi interaksi, ya. sama orang tuanya gitu Pak. Ya, ya, ya. Amin, amin, amin. Nah, menurut saya Ibu bisa melakukan secara rencana ini ya, dari Ibu tadi siapa yang diperlukan mungkin berkomitmennya. Siapa lah yang di sekolah mungkin. Siapa ya Pak ya? Tentunya ya saya nggak bisa ya Pak ya berkomitmen dengan keyakinan itu saya sendiri ya. Ya, Saya betul, usaha betul, itu betul, sendiri betul, nggak betul. mungkin saya bisa. kan, iya. Karena kita ini kan petugas ada lembaga istilahnya Iya. ya, mungkin siapa lah. Mungkin yang pasti pertama saya harus melibatkan orang tuanya dulu Pak. Oke, oke, Ya. ya, siap. Selanjutnya saya coba untuk dia biar ada rekan sejawat. Oh, ya, 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 Kan, ya, Pak, ya? ya. Biasa dengan teman kan lebih Iya. akrab lagi ya. Dan yang tentunya saya akan mencoba berkoordinasi kepada Kepala sekolah, ya betul, betul, betul. Jadi anak ini kayak gini. Nah, masalahnya lagi anak ini udah 3 tahun nggak naik Pak. Makanya saya tuh bingung. Jadi saya harus koordinasi tuh sama Betul, kepala betul, sekolah. betul, Benar, betul, benar betul. Pak. Lalu dengan teman sejawat mungkin ya, Iya. yang berapa kali yang tidak naik tadi mungkin ya. Ya, gitu. kalau mereka punya ide dan lain-lain juga menjadi masukan oleh Ibu Ocha. Benar, Ya, siap, benar, siap. Pak. Itu bagus Ibu Ocha. Jadi Ibu Ocha ini melibatkan atau memberikan dukungan ya, minta dukungan supaya mengatasi masalah Ibu Ocha tadi. Iya. Oke, siap, siap. Selanjutnya kira kapan lah bisa melaksanakan rencana Ibu tadi? Cepatnya Pak, insya Allah Pak. Habis STS ini Pak, saya akan segera melaksanakan saran-saran yang sudah Bapak kasih saya tadi, terutama yang melibatkan orang tuanya itu tadi. Oke, Itu oke. benar-benar Pak harus saya kerjakan Ya, itu itu Pak. penting langsung. itu, penting. Oke, siap, siap, siap. Nanti kalau saya sudah mencoba melibatkan orang tuanya, sudah ada perkembangannya, saya nanti Bapak bantu saya ya Pak ya. Oke, betul. Bapak Siap, siap, siap. izinin saya ya Oke, siap. untuk Kan? melihat ini saya, kegiatan saya. Nah, jadi berarti untuk kedepannya apa komitmen Ibu agar berkelanjutan tadi? Komitmen saya untuk kegiatan berkelanjutan mungkin membuat peningkatan ya Pak ya, membuat peningkatan membaca pada siswa saya dengan memulai menyajikan lewat kartu bermain mungkin Ya. tadi kan, kartu gambar, mungkin juga saya mencoba memberikan pertanyaan permainan kata sehingga Fleksinya dia ya. bisa menyambung kata gitu ya Pak. Nah yang pastinya akan melibatkan orang tua, guru kelas yang ngajar selain saya, mohon bantuannya, dan saya juga akan melibatkan siswa yang ada di kelas saya untuk membantu rekannya tadi, sehingga dia bisa membuat catatan kecil untuk temannya tadi, kayak gitu. Insya Allah Pak, Iya, komitmen iya. saya Pak. Bagus, bagus rencana Ibu Ocha tadi sangat bagus. Diharapkan dengan melaksanakan kegiatan tadi, Ibu Ocha melaksanakan kegiatan dengan lancar. Ya, amin ya. Amin. Ya, Terima kasih, sekarang Pak. gimana nih perasaan Ibu Ocha? Alhamdulillah Pak, ya ampun. Saya tuh nggak salah pilih ya Pak, ketemu dengan Bapak itu. Iya, Saya iya. tuh ngerasa sekarang plong, nggak ada beban lagi kayaknya Pak. Jadi Oke, saya bisa oke, tidur nih siap. malam ini. Karena kemarin tuh saya bisa galau nih karena soal ini aja Pak. Saya harus ngapain, saya harus bagaimana. Itu kayaknya susah banget saya ngerasainnya gitu Pak. Jadi alhamdulillah ya
permasalahan Ibu Ocha itu bisa teratasi ya dengan tanpa sadar Ibu Ocha itu menyelesaikan masalah itu dengan sendiri tanpa sadar tadi Ibu Ocha. Iya ya Pak ya. Ya, Saya nggak sadar sampai Pak. iya. Aduh. Jadi diharapkan percakapan kita ini bermanfaat Baik Pak. ya, membawa manfaat juga bagi peserta didik ya. Ya, baik kita akan pantau perkembangannya tadi kata Ibu Ocha tadi 1 minggu ya. Insya Allah Pak ya, Jam. ya, oke, siap. Iya iya. Ya, Nanti jangan saya lupa. juga akan ceritakan hasilnya deh Pak. Bagaimana siap, setelah siap. melakukan coaching ini Pak. Saya mau Oke. coba pelaksanaannya gimana gitu. Oke, siap. Ah, ah. Ya. Baik Pak, kayaknya suami saya sudah jemput Oke, ini siap. Pak ya. Siap. Nanti saya kabarin lagi Pak ya. Oke, rencana saya siap. selanjutnya. Saya terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama. Sudah bisa sharing dengan Bapak. Oke, Semoga sama-sama. Bapak sehat selalu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam, Ibu Fitri. Ya, selamat malam Iya. Pak Ibrahim. Iya. Dari siang sampai malam ya Pak ya. Iya, kita banyak ini. Iya, semoga ya kita sehat-sehat selalu. Bagaimana kabarnya Pak Ibrahim? Alhamdulillah luar biasa hari ini. Sehat ya. Baru langsung di Baru langsung diculik ya di sini ya. Oke, alhamdulillah. Baik Pak, hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Pak ya. Iya. Bagaimana? Sudah siap? Iya, tadi kebetulan tadi ditelepon oleh Ibu Ocha. Beliau sepertinya ada permasalahan. Iya. Jadi menelpon saya, minta saya untuk menjadi coach. Iya. Sudah siap ya Pak ya? Ya, alhamdulillah, Siap. insya Allah siap. Oke, baik. Jadi berhubung dengan tugas saya nih Pak sebagai observer ya Pak ya. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak, yaitu mengenai praktek coaching Ya. yang akan Bapak laksanakan kemarin. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Ibrahim? Ya, alhamdulillah ya Bu. Ya, lancar saja ya. Untuk praktek stitching kemarin pasti saya nervous ya, jadi deg-degan karena dari ini kan awal bagi saya untuk istilahnya melakukan teknik Tirta itu sendiri. Jadi saya harus menyesuaikan apabila nanti Ibu Ocha ya sebagai kunci ingin bertanya, ingin masuk dengan saya juga masih belajar. Ya, oke. Baik. Jadi karena memang belum terbiasa ya Pak ya, semoga nanti ke depannya lancar ya Pak ya. Amin. Terima kasih. Oke, baik. Untuk selanjutnya Pak, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi Pak yang harus Bapak lakukan. Yang pertama itu kehadiran secara penuh, harus fokus ya Pak ya terhadap apa yang disampaikan oleh coaches. Ya, tanyanya. Ya, kalau kurang fokus otomatis Tidak memahami. iya menjadi kurang aktif. Lalu dalam menanggapi coaches tentunya akan sulit Pak ya untuk kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Iya. Terakhir nih Pak, apa yang ingin Bapak capai dalam kegiatan coaching kali ini? Ya, Harapannya? jadi, ya, harapan saya pasti saya berharap agar permasalahan Ibu Ocha nanti saya bisa memberikan solusi sehingga permasalahan Ibu Ocha itu tanpa terasa Ibu Ocha sendiri ya, jadi Ibu Ocha sendiri menyelesaikan masalahnya. Ya, oke. Baik, semoga coaching kali ini berjalan dengan lancar ya Pak ya. Amin, alhamdulillah. Dan selanjutnya saya persilakan kepada Bapak untuk melakukan coaching kepada coachesnya, dan saya sebagai observer saya akan mengamati jalannya kegiatan coaching, lalu apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, dan tentunya untuk di bagian present atau kehadiran penuh nanti akan saya perhatikan juga apakah Siap. biasa saja atau Luar bagus biasa, ya. ini atau meningkat ya Pak ya. Siap. Silakan dilanjutkan nanti dengan coachesnya ya Pak ya. Terima kasih Bu. Ya, baik, terima kasih. Demikianlah kegiatan kami pada hari ini. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Terima kasih.